pagi, Nana. Pagi, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dan mau ada di sini mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu konseling kelompok. Nah, tahu kan semuanya? Di sini terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Di sini ada yang sudah sering mengenal? Ada yang belum ya? Ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu agar saling mengenal dan suasana di sini semakin akrab. Ibu harapkan di sini kalian nggak usah tegang ya, karena kegiatan kita ini kegiatan konseling kelompok. Ibu harapkan semuanya mau menyampaikan permasalahannya di sini di kegiatan kita kali ini. Nah, perkenalan dimulai dari Ibu. Nama Ibu Nikita Desi Dewi, sebagai di sini sebagai pemimpin kelompok. Kalian bisa panggil Ibu Desi. Selanjutnya Terima kasih, Bu. Nama saya Ika Mangandi Asundayana, bisa dipanggil dengan Andi. Andi, ya. Selanjutnya Nama saya Imadi Dwi Prido Udiarta, bisa dipanggil Prido, Prido. ya. Kalau nama saya mungkin Harja, bisa dipanggil mungkin. Mungkin. Nama saya Nita Termiasih, saya pengen Ami, Bu. Saya nama Lydia Fadli, bisa dipanggil Lydia, Bu. Ya. Nama saya Lutfi Dita Agustini, bisa dipanggil Dita. Nama saya Niko Mangyeni Rusta Dewi, bisa dipanggil Yeni, Bu. Udah, sudah saling mengenalkan kalian di sini. Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok di sini merupakan satu layanan bimbingan konseling yang terdiri dari beberapa anggota kelompok yang membahas masalah pribadi. Misalnya terdiri dari 5 sampai 10 anggota kelompok. Kalau kalian di sini berapa? Bertujuh. Jadi boleh di sini kita lakukan kegiatan konseling kelompok agar membahas permasalahan yang sifatnya pribadi, masalah seperti masalah pacar mungkin, kalau ada di sini yang memiliki masalah pacar, masalah dengan keluarga, masalah dengan guru atau masalah dengan pelajaran yang sifatnya sangat pribadi, bisa kalian sampaikan di sini. Dan di sini setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif, di mana di kegiatan ini memanfaatkan yang namanya dinamika kelompok. Semua anggota itu harus aktif berpartisipasi, baik itu dalam menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan permasalahannya, menyampaikan solusi yang akan mungkin diberikan kepada permasalahan siapa yang nanti akan dibahas, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan juga dinamika kelompok. Tadi kan Ibu katakan dinamika kelompok, di mana dinamika kelompok yang dimaksud yaitu situasi dalam kelompok yang bergerak aktif, mengaktifkan semua anggota kelompok. Jadi di sini artinya setiap anggota kelompok harus aktif dalam kegiatan ini. Tidak ada yang tidak mau mengungkapkan pendapat. Ibu harapkan kalian di sini semua mau aktif ya. Selanjutnya yaitu tujuan dari konseling kelompok. Adapun tujuan yang di sini yaitu pemahaman diri. Pemahaman diri maksud agar kalian memahami diri sendiri, apa permasalahan kalian, apa yang kalian hadapi, biar bisa kalian sampaikan di sini, dan memahami orang lain. Memahami orang lain di sini maksudnya misalnya siapa yang memiliki masalah, kalian pahami dia, apa permasalahannya, bagaimana solusinya. Itu yang namanya pemahaman diri orang lain. Selanjutnya ada mengembangkan berbagai keterampilan sosial. Keterampilan sosial yang dimaksud yaitu bagaimana cara kalian berkomunikasi yang baik dengan teman di sini, bagaimana cara menghargai pendapat orang, bagaimana caranya kalian berbicara di depan umum. Keterampilan sosial, bagaimana caranya kalian, misalnya ada teman yang bermasalah, bagaimana cara kalian bersimpati. Kalau kalian simpati kan ikut gini, ikut merasakan. Terus selanjutnya itu belajar menjadi pendengar yang baik juga di sini. Kalian bagaimana di sini dituntut untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Artinya kalau ada orang yang menyampaikan permasalahan, kalian dengarkan dengan baik, dan apabila memiliki pendapat, kalian keluarkan pendapatnya kalian. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan cara pelaksanaan dari konseling kelompok ini. Nah, cara pelaksanaan yang pertama itu setiap anggota kelompok nanti akan menyampaikan permasalahan satu persatu. Tidak ada yang misalnya kalau memiliki masalah silahkan ungkapkan di sini, karena kita di sini tidak akan membocorkan permasalahan kalian, baik pun Ibu ataupun kalian. Nanti Ibu jelaskan norma-norma yang harus kalian taati. Dimana satu persatu Ibu akan bergilir mengungkapkan masalahnya. Nanti kita setelah semua mengungkapkan masalahnya, nanti kita akan tetapkan bersama masalah siapa yang akan dibahas. Kita melalui diskusi
yaitu penentuan masalah siapa yang akan dibahas. Nanti pada pembahasan kali ini di konseling kelompok ini ibu menggunakan teknik konseling, di mana teknik konseling ibu gunakan yaitu bermain peran. Misalnya nanti ibu akan jelaskan apa itu bermain peran pada bagian berikutnya. Nanti di sini kalian menggunakan teknik tersebut bermain peran agar bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Misalnya masalah siapa yang nanti akan diangkat, itu kita menggunakan bermain peran. Nah, di sini ibu akan menjelaskan norma-norma atau peraturan-peraturan yang harus kalian taati, di mana dalam konseling kelompok ini kita mengenal adanya namanya asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan itu saya sebagai seorang konselor atau ibu sebagai seorang konselor tidak boleh menceritakan masalah yang kalian hadapi kepada siapapun. Ibu tidak akan menceritakan karena itu merupakan kode etik dari bimbingan konseling. Ibu tidak akan menceritakan. Kalian juga seperti itu. Misalnya ada masalah teman di sini, kalian tidak boleh menceritakan kepada orang lain, kepada siapapun. Kalian tidak boleh, biarpun pada teman biasa sahabat, kalian tidak boleh ceritakan. Belajar untuk menjaga rahasia agar kalian itu dipercaya. Nah, nanti ada yang namanya asas sukarela. Artinya kan kalau udah percaya, kalau udah kalian percaya sama ibu, udah percaya sama teman di sini, otomatis kan kalian jadi sukarela untuk datang kegiatan ini. Artinya tanpa ada paksaan, baik itu paksaan dari ibu untuk menyampaikan pendapat permasalahan kalian atau paksaan dari teman lain. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Terbukaan di sini hanya mau membuka diri, menyampaikan masalah, menyampaikan pendapat. Nggak usah malu-malu dalam menyampaikan permasalahan di sini ya. Selanjutnya itu ada normatif, artinya memegang norma-norma yang berlaku di masyarakat atau norma-norma yang berlaku baik sopan santun, norma agama, agar tidak keluar dari norma-norma tersebut. Nah, di sini juga ada asas kekinian, juga membahas masalah yang terkini. Selanjutnya ibu udah panjang lebar menjelaskan. Sekarang ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami penjelasan ibu tentang konseling kelompok tadi, mengenai pengertiannya, mengenai tujuan, mengenai norma-norma yang harus ditaati. Ibu di sini ingin menanyakan pada kalian sejauh mana pemahaman kalian agar kalian tuh nggak ikut aja di sini, nanti nggak tahu apa sih arti kegiatan ini gitu. Biar kalian memahami apa arti dari kegiatannya, apa manfaatnya juga. Nah, ibu akan menanyakan satu persatu. Siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Kalau ada, bisa angkat tangannya. Mengenai pengertian konseling kelompok. Dari penjelasan yang ibu katakan tadi, saya dapat menangkap bahwa konseling kelompok itu adalah salah satu proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor guna untuk membahas masalah-masalah pribadi yang dibentuk dengan 5 sampai beberapa orang kelompok yang terdiri dari 5 sampai 10 orang, khususnya untuk membahas atau memecahkan masalah-masalah pribadi. Ya. Terima kasih. Ya namanya. Terus siapa lagi yang bisa menyampaikan pengertiannya? Ya. Kalau menurut saya konseling kelompok itu adalah suatu layanan dalam bimbingan konseling yang terdiri dari 5 sampai 10 orang yang memanfaatkan dinamika kelompok dan membahas masalah-masalah pribadi. Siapa lagi? Ya mungkin. Mungkin menurut saya sama seperti dia sama Dita, konseling kelompok ini adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau konselor yang menangani masalah pribadi, namun diselesaikan secara berkelompok. Diskusi ya bagus. Mungkin siapa lagi? Mungkin Fredo? Ya, menurut saya sama dengan Mugi. Salah satu banyak pemberian bantuan kepada konseling atau anggota kelompok yang akan membahas tentang masalah-masalah pribadi. Ya, bagus. Soal ini kan jadi. Hampir sama Bu ya, yaitu suatu layanan bimbingan yang menekankan tentang masalah pribadi, seperti contohnya putus cinta, seperti itu masalah dalam keluarga, seperti itu. Ya, bagus pendapatnya. Ini siapa lagi? Andi ya, Andi belum ya. Singkat aja Bu ya. Menurut saya konseling kelompok suatu layanan yang diberikan pada konselor yang membahas tentang masalah pribadi. Bagus. Udah jadi dari pengertian kalian yang sekalian paparkan tadi, Ibu sudah dapat pahami kalau kalian sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Dan di sini ada juga Ibu sebutkan tadi tujuan dari konseling kelompok. Siapa yang mau? Ya mungkin 2 orang, mungkin siapa berapa orang?
Ya. Kalau menurut saya tujuan dari bimbingan konseling kelompok itu yaitu bagi siswa terutama dapat belajar mengemukakan pendapat dengan benar dan belajar mendengarkan apa yang orang lain katakan. Seperti itu. Ya, ya. Ami, mungkin di sini saya dapat menangkap dari Ibu tujuan dari konseling kelompok ini seperti kata Dita tadi, merasakan apa yang orang lain rasakan, menjadi pendengar yang baik. Terus apa lagi ada yang bisa mungkin sama dengan Ami pendapatnya. Ya, kalau gitu ada juga tujuannya yang Bu Cik katakan tadi, biar kalian tuh bisa berinteraksi dengan teman-teman di sini, berinteraksi sosial dan mampu melatih komunikasi agar kalian tuh bisa menyampaikan berbicara depan umum gitu kan. Umumnya ada orang yang nggak bisa grogi misalnya, kalau udah bicara depan umum itu grogi. Nah selanjutnya dari penjelasan Ibu, sekian banyak penjelasan Ibu yang katakan tadi, apakah kalian bersedia untuk lanjut untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Bersedia, Bu. Karena Ibu kan sudah jamin kerahasiaan dari masalah yang kalian hadapi. Kalian juga mau berjanji merahasiakan permasalahan teman? Karena kalau kalian tuh udah bisa dipercaya oleh teman, otomatis kan teman itu juga bisa percaya kepada kalian. Artinya ada proses timbal balik ya, seperti itu. Jangan suka menceritakan masalah orang lain seperti itu. Kalau memang udah masalah itu dirahasiakan. Nah selanjutnya dari penjelasan tadi, Ibu akan berikan satu permainan di dalam kelompok, yaitu permainan apa ya bagusnya, siapa memiliki pendapat? Kalau menurut saya, dulu saya kan ikut bimbingan kelompok, Bu, kayak biu-biuan. Menurut saya. Kalau yang lain siapa? Kalau menurut saya lebih baik rangkaian nama karena kita dapat lebih mengenal teman itu. Ya, rangkaian nama. Kalau menurut saya lebih cocok pakai permainan yang disebutkan kita apa? Rangkaian nama. Soalnya kalau pakai biu-biuan kayak tempatnya di sini kurang luas. Luasa nggak memadai ya. Lagian juga kita nggak nyediain selendang dia. Dan apa lagi? Setuju untuk melakukan permainan rangkaian nama? Setuju. Nah, kalau rangkaian nama di sini Ibu ketahui sih sedikit tentang permainan rangkaian nama itu di mana nanti Ibu menyebutkan nama Ibu, yang di sini menyebutkan di sebelah saya namanya siapa, Desi, dan saya sendiri Andi. Terus Pedo menyebutkan di sebelah saya ada Desi dan Andi. Selanjutnya Mugi menyebutkan di sebelah saya ada Desi, ini seterusnya seperti itu agar kalian saling mengenal seperti itu ya. Mulai dari ini. Di sebelah saya ada di Nama saya. Nama saya ini, di sebelah saya ada Dita, ada Diah, ada Ami, ada Mugi, ada Fredo, ada Andi, dan ada Ibu Desi. Ya, selanjutnya. Nama saya Dita, di sebelah saya ada Yeni, ada Diah, Ami, Mugi, Fredo, Andi, dan Ibu Desi. Nama saya Dia, di sebelah kiri saya ada Yeni, ada Dita, dan di sebelah kanan saya ada Ami, Mugi, Fredo, Andi, dan Ibu Desi. Nama saya Ami, di sebelah kiri saya ada Yeni, Dita, Diah, dan di sebelah kanan saya ada Mugi, Fredo, Andi, dan Ibu Desi. Dan saya Mugi, di sebelah kiri saya ada Yeni, Dita, Diah, Ami, dan sebelah kanan saya ada Fredo, Andi, dan Ibu Desi. Nama saya Fredo, di sebelah kiri saya ada Yeni, Dita, Diah, Amin, Mugi, dan di sebelah kanan saya ada Andi dan Desi. Terima kasih Bu. Nama saya Andi, di sebelah kiri saya ada Yeni, Dita, Diah, Ami, Mugi, Fredo, dan sebelah kanan saya ada Ibu Desi. Selanjutnya Ibu sendiri, Ibu Desi, di sebelah kiri Ibu ada siapa? Yeni, Dita, Diah, Ami, Mugi, Fredo, sama Andi. Nah, dan ya, berarti kalian sudah saling mengenal di sini biar terjadi keakraban. Selanjutnya kita ke pokok dari kegiatan kita, yaitu membahas masalah. Di sini Ibu harapkan semua mau membahas permasalahannya. Setelah Ibu sampaikan tadi apa itu tujuan dari kegiatan ini,
Terus juga tujuan dari kegiatan ini supaya masalah yang kalian hadapi itu dapat diselesaikan di sini biar nggak ada beban hidup seperti itu kalau menurutnya Ibu ya. Sekarang Ibu persilahkan kalian secara sukarela siapa mau pertama yang menyampaikan permasalahannya. Ibu persilahkan ya. Ya, Bu. Amin. Udah sukarela berarti Ibu ya. Ini Bu ya, saya kan kos jauh sama orang tua. Dikasih uang banyak gitu ya, lebih lah dari teman-teman yang lain. Tapi permasalahan saya begini Bu, nggak bisa manajemen uang itu selalu boros Bu. Selalu boros. Iya. Nggak berarti nggak Ami itu nggak belum bisa manajemen uang Ami dengan baik, mana untuk kebutuhan yang Ya. penting yang enggak, sehingga Ami itu nggak bisa selalu boros ya, Ya, seperti Bu. itu. Ya, selanjutnya siapa yang mau lagi? Ya. Terima kasih Bu. Mas. Ya, Permasalahan saya di sini tadi dengan orang tua saya Bu. Terkadang kalau di rumah apapun pekerjaan pasti saya yang disuruh untuk mengerjakan semuanya. Adik saya tidak pernah disuruh ini, tapi saya tidak pernah bermasalah mengeluh seperti itu Bu. Ya, saya Rasa nggak adil berarti adik dia kalau di rumahnya tuh selalu adik dia yang merasa gitu disuruh. Adik itu anak anak berapa saudara? keempat, Anak keempat. anak ketiga, anak Adik. ketiga juga. 4 saudara, berarti punya kakak dan punya adik juga ya. Adiknya 1. Adiknya Selanjutnya siapa yang mau lagi? Hampir sama dengan Ami, saya kan juga ngekos di sini. Kadang kan teman-teman semua pada pulang, tapi saya enggak. Karena saya nggak pernah dikasih pulang sama orang tua saya. Kadang malah terutama bapak saya nyuruh jangan dah dulu pulang, tiap semester aja baru pulang. Berarti 6 bulan sekali disuruh pulang ya. Ya, tapi saya pulang paling cepat saya 2 minggu sekali biasanya pulang. Kadang kalau pulang itu di jalan saya ngerasa takut, nggak ya saya dimarah kalau pulang, ngerasa beban. Terus di rumah juga setiap pulang, kenapa sih setiap di rumah selalu aja ada yang diributin sama orang tua saya. Makanya mungkin karena ini ya saya nggak pernah dikasih pulang, sampai saya pernah berpikiran seperti itu. Berarti dicatat terbalik sama ibu. Kalau ibu dulu juga punya pengalaman, kalau ibu tuh diharuskan malahan pulang setiap minggu misalnya. Ibu kan juga ngekos dulu ya, diharuskan setiap minggu tuh pulang juga biar bisa bantu-bantu orang di rumah seperti itu. Ibu juga diharuskan, berarti kebalik dengan ibu ya. Ada nanti ibu. Ya, selanjutnya siapa ya? Masalah saya di kelas Bu. Gini Bu, kalau gimana ya, kalau di kelas tuh kok saya tuh nggak pernah perhatiin guru, respon dengan guru. Pikiran saya tuh melayang Bu kalau udah di kelas. Nggak ngerti ada beban apa yang saya bawa, yang saya pikul. Tapi setiap guru menanyakan, kenapa kamu murung? Kenapa kamu nggak bisa jawab? Saya nggak pernah bisa ngomong apa Bu. Kayak beban gitu. Pokoknya di kelas tuh saya nggak konsen. Saya di kelas Bu, tapi pemikiran saya tuh entah kemana. Saya mau minta solusi sekarang sama Ibu. Apa yang harus saya lakukan? Biar saya nggak seperti itu lagi Bu. Soalnya beban bagi saya harus bagaimana? Ya, berarti yang itu nggak pernah konsentrasi dalam di kelas sama ibu. Ya, siapa? Mungkin ya. Mungkin masalah saya sama seperti adiknya, itu dibeda-bedakan sama orang tua sama adik saya. Saya kan 2 bersaudara, saya anak pertama. Ya saya takutkan Adiknya cewek? cewek. Apa yang saya takutkan bukannya saya nggak mau disuruh-suruh gitu ya. Saya takutnya kan adik saya nanti bisa ya seperti itu mempengaruhi perkembangannya di masa ini lebih. Berarti mungkin nggak menjadi masalah buat mungkin kalau mungkin itu dikasih tahu misalnya disuruh, tapi takut kalau adiknya yang nanti jadinya misalnya nggak mandiri dia karena nggak pernah disuruh sama orang tua jadinya manja jadi ya. Selanjutnya siapa? Redo. Ini Bu, saya terkadang grogi menjawab pertanyaan Bu. Padahal saya padahal saya sudah memiliki jawaban. Seperti demam panggung dulu. Grogi ya. Ya pas berarti ya kalau lihat dulu semua mata pelajaran seperti itu. Ya. Semua mata pelajaran.
nggak hanya satu, seperti semua ya kalau gitu ya. Berarti nggak bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Saja ya dia terakhir ya. Iya Bu, gini Bu, kalau saya sih di rumah cuma masalah kebebasan waktu aja Bu ya. Soalnya kan masih SMA, mungkin Bapak khawatir habis itu nggak pernah dikasih keluar malam. Padahal kalau misalnya buat tugas, lihat jam udah jam 6 sore, perasaan hari jam segini belum pulang, nanti sampai rumah ya apa sih Bapak, pasti mikir kayak gitu, kayak nak tenang gitu di jalan jadinya Bu, buat tugas sih kan nak tenang jadinya. Itu aja sih masalah saya. Oh, berarti dia namanya nggak dibebasin dalam waktu sama bapak ya, walaupun itu hanya membuat tugas dengan teman, apalagi untuk keluar bermain sama teman bersosialisasi ya. Selanjutnya dari semua ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena udah mau menyampaikan masalah. Ibu apresiasi juga kalian tuh artinya sudah bisa memaknai kegiatan ini, udah mau menyampaikan permasalahan. Kan tenang saja, ibu tak akan membocorkan kepada siapapun karena ibu sebagai seorang konselor memiliki kode etik dan memegang yang namanya asas kerahasiaan dari bimbingan konseling seperti itu. Jadi kalian tidak perlu takut ya. Kalian juga harus berjanji, nggak misalnya menceritakan masalahnya ini ke dia kepada siapapun, nggak boleh ya seperti itu, kecuali masalahnya dia itu merugikan dirinya dia dan merugikan orang lain atau mengancam keselamatan orang lain. Misalnya dia ingin membunuh orang lain, kan otomatis kita harus menceritakan masalah itu kepada orang yang ingin dibunuh. Itu misalnya kalau masalahnya ya, kalau itu baru boleh, itu pengecualian namanya seperti itu. Nah, selanjutnya ibu sebenarnya ingin mengentaskan semua permasalahan kalian, tapi karena waktu kita harus memilih salah satu permasalahan yang harus dibahas, yang harus mendapat pertolongan, artinya yang mendesak seperti itu, yang harus memang segera dikasih pertolongan, itu yang kita bahas sekarang. Nah, nanti kalau masalahnya kalian kan bisa datang secara individual ke konseling sama ibu di ruang BK seperti itu ya. Kalau sekarang masalah yang memang paling harus segera diatasi ya. Sekarang ibu sebelum menentukan permasalahan siapa, ibu juga minta pendapat kalian agar sesuai berdasarkan kesepakatan bersama masalah siapa yang akan dibahas seperti itu. Yang memiliki pendapat, Mungkin di sini permasalahannya Yeni dulu ya, karena termasuk dalam kurang konsentrasi dalam pembelajaran itu kan sangat penting ya. Tapi sekelas sama Yeni. Iya, kan takut juga merugikan diri sendiri bagi Yeni ya. Siapa lagi mungkin yang ada yang sekelas sama ini, siapa lagi? Oh ya. Kalau menurut saya sama-sama Ami Bu. Soalnya kalau misalnya itu terus tidak berlanjut dari diri Yeni sendiri, itu bakal merugikan, kayak prestasinya dia akan menurun seperti itu kan, itu juga jelek bagi Yeni, nanti dia nggak naik kelas dari mana gitu Bu. Ya, ada siapa lagi? Mungkin menurut saya masalah dari Andi ya, karena dia kan sama seperti saya masalahnya. Masalahnya Andi, karena ingin diselesaikan masalahnya Andi dan dia. Masalahnya itu apa? Ya, Bu, menurut saya lebih baik menyelesaikan masalah ini karena saya lihat di kelas dia itu sangat kurang konsentrasi dalam belajar. Kadang-kadang yang saya lihat yang lamun, kalau tanyain kamu kenapa, dia nggak pernah mau cerita apa sih permasalahannya dia gitu. Menurut saya lebih baik membahas masalah tentang ini, karena jika terus menerus seperti itu akan menjadi beban, mengganggu pelajaran. Satu Andi, mungkin siapa sedihnya kalau Andi? Soalnya ini juga. Ya, kalau masalah ini diselesaikan apa masalahnya, soalnya kan sekelas juga sama Yeni. Nanti ya kan jarum seperti omongnya masuk bareng-bareng, amat bareng-bareng ya, biar dia tuh tidak terlalu beban. Nah, sekarang ibu juga tanya pada Yeni bersedia nggak kalau masalahnya itu diuntaskan sekarang dalam kegiatan konseling kelompok kita pada kali ini. Siap. Sebelumnya terima kasih bersama teman-teman ya, karena mau masalah saya mau dibahas di sini. Kalau menurut saya sih ada baiknya Bu seperti itu, biar saya juga mempelajari sendiri, biar saya bisa tahu apa yang ada yang salah dari diri saya. Berarti sudah sepakat
permasalahan ini yang akan dibahas pada konseling kelompok ini ya. Jadi pada ini Ibu gunakan teknik, satu teknik kan Ibu sudah dijelaskan di awal, yaitu teknik bermain peran. Nanti Ibu gunakan. Sebelum itu Ibu ingin tahu dulu permasalahannya ini, Ibu akan analisis dulu terlebih dahulu permasalahan ini itu seperti apa, agar Ibu secara jelas tahu apa sih penyebab ini itu mengalami masalah. Kalau ada kalian yang ingin bertanya kepada ini, boleh. Apa penyebabnya? Boleh tanyakan pada ini. Pokoknya kalian tanyakan secara detail agar kita tahu akar permasalahan dari ini itu sendiri. Nah, sebelumnya Ibu dulu yang bertanya pada ini. Ini dari kan ini tuh di kelas gak pernah konsentrasi dalam belajar. Mungkin ada permasalahan yang menyebabkan ini tuh gak pernah konsen dalam belajar. Misalnya ada masalah di mana? Ada masalah keluarga kah? Ada masalah dengan teman di kelas mungkin yang membuat ini tuh nggak nyaman belajar, atau masalah di rumah, atau masalah dengan pacar mungkin kalau ini punya pacar, seperti itu. Jadi sampaikan di sini Ibu ingin tahu apa penyebab kok ini tuh bisa sering nggak konsentrasi dalam belajar. Nah, baik, terima kasih Bu ya. Sebenarnya ini dibilang masalah keluarga, iya. Masalah saya juga, iya. Ini Bu, saya sekarang ini punya pacar ya. Tapi orang tua saya nggak setuju sama saya sekarang. Karena nggak tahu juga apakah benar alasan bapak saya nggak ngerti, karena beda kasta. Terus saya juga mau dijodohin gitu Bu. Saya ngerti kok orang tua saya tuh nggak punya anak cowok, tapi saya kan nggak bisa diginiin Bu. Itu yang membuat saya beban Bu. Orang tua saya tuh nggak setuju sama pacar saya, dan dia tuh ingin menjodohkan saya dengan orang yang pilihan orang tua saya. Walaupun saya tahu orangnya, tapi untuk menjalani dengan dia rasanya saya belum bisa gitu. Makanya itu yang menyebabkan beban dalam diri saya. Berarti ya, ada permasalahan di keluarga yang mengakibatkan ini tuh kepikiran ya terus karena adanya nggak disetujui nih istilahnya ya sama orang tua dengan pacarnya ini yang sekarang. Oke, masalah seperti itu bisa tangkap. Jadi sekarang Ibu ingin menanyakan kepada ini bagaimana cara ini menanggapi masalah ini yang di keluarga itu, bagaimana cara ini menanggapi. Misalnya kayak saya masalah dengan ayah dan orang tua tuh bagaimana cara ini menanggapi selama ini, apakah ini hanya diam atau melawan. Kalau saya sih di rumah hanya diam Bu, karena saya mengerti perasaan orang tua saya bagaimana. Dia tuh ingin anaknya yang terbaik, tapi dia nggak pernah mengerti Bu perasaan saya tuh sakit gimana. Sedangkan kedua kakak saya Bu, masalah memilih jodoh dia pilih sendiri Bu. Kenapa hanya saya? Kenapa hanya saya yang dibebani Bu? Itu yang membuat saya merasa gimana ya, nggak mengerti dengan kedua orang tua saya. Apakah ini jalan yang mereka capai untuk agar saya tuh bisa sukses mungkin nanti seperti itu. Tapi itu tuh membuat saya beban Bu, karena saya nggak suka sama orang yang dijodohin, dan mereka juga sangat membenci pacar saya yang sekarang. Ini berapa saudara? 3 saudara, cewek semua. Iya. Cewek semua. Berarti Ibu udah dapat tangkap. Mungkin saja ya dari kesimpulan Ibu yang kamu katakan tadi, bisa saja orang tua kamu takut kan nggak punya saudara cowok. Kalau di Bali kan harus ada yang diem di rumah meneruskan keluarga. Mungkin kamu anak terakhir. Saya ngerti Bu, saya ngerti kalau memang itu keinginan orang tua saya. Sudah dia bilang sama saya Bu, kamu adalah harapan satu-satunya orang tua, jadi kamu harus ikut orang tua, kamu harus bisa membanggakan orang tua. Kenapa kamu nggak bisa membahagiakan orang tua? Jangan kamu egois. Jadi saya bimbang Bu, kalau saya memang egois, berarti orang tua saya bagaimana?
Berarti dia juga egois sama saya, Bu. Dia mementingkan hendaknya dia sendiri. Dia tidak pernah mementingkan diri saya, Bu. Dia tidak pernah mementingkan perasaan saya. Apakah saya bahagia, Bu? Itu yang membuat, cuma itu yang saya sampaikan. Saya cuma nggak bisa habis pikir kenapa kedua orang tua saya seperti itu sama saya. Kenapa hanya sama saya, Bu? Kenapa nggak sama kakak-kakak saya? Saya tuh dibebani oleh mereka. Setiap saya ke kelas, setiap saya pasti teringat. Pacar saya pun juga seperti itu, Bu. Dia tuh merasa takut. Kalau begini gimana ya? Kalau begini gimana? Saya udah bilang, saya nggak suka, Pak. Saya sayang dengan pacar saya yang sekarang. Saya mohon beri saya waktu. Biarkan saya jalani dengan dia. Kalau memang ini memang terbaik buat mereka, saya akan berusaha untuk melupakan pacar saya, Bu. Tapi ini tidak masuk akal, Bu. Kalau memang mereka tuh istilahnya kalau Bali itu kan nggak ada yang diam di rumah. Saya mau diam di rumah, Bu, dengan pacar saya. Seperti itu. Tapi karena pacar saya beda kasta, jadi saya bingung, Bu, harus bagaimana sekarang. Saya harus mengambil jalan apa, dan saya harus bilang apa sama orang tua saya. Ya. Ibu udah mengerti ya tentang perasaan ini juga gimana. Banyak juga yang mengalami hal sama seperti ini mungkin. Nah, sekarang Ibu ingin kalian di sini dari ceritanya ini itu ada yang ingin kalian tanyakan mungkin pada ini tentang akar permasalahannya itu apakah sudah jelas? Kalau sedemikian aja yang dijelaskan sama ini, dan mungkin ada yang ingin kalian tanyakan agar kalian nanti bisa ngasih solusi gitu. Ya mungkin mungkin Saya cuma ingin menanyakan, ya, apa yang membuat orang tua Yeni itu benci sama pacarnya Yeni? Seperti ini ya, dulu memang ini pacaran sama dia dulu, terus dia pernah menyakiti ini, dan orang tua ini tahu bahwa dia tuh menyakiti ini. Terus sekarang mereka tuh bilang jangan lagi sama dia, kamu sudah disakiti, kenapa kamu kesana lagi? Orang tuanya dia juga nggak setuju sama kamu, tapi saya sudah bicara dengan orang tua saya. Sekarang dia sudah beda, Pak. Kedua orang tuanya sudah mau dengan saya, dia tuh udah setuju sama saya seperti itu. Tapi bapak tuh tetap kekeh dia, karena nggak tahu juga kenapa bapak. Mungkin pemikirannya dia tuh kalau saya kesana saya nggak bisa apa, karena saya di rumah jujur ya, saya nggak ngapain, saya nggak pernah ngapain, saya disayang di rumah. Itu yang mereka mungkin takutkan kalau menurut saya. Tapi itu tuh pasti bisa diatasi kalau menurut saya. Makanya saya ini terus berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Apa namanya, sebelum Yeni disakiti artinya orang tua Yeni setuju sama Gusnya? Antara setuju dan tidak. karena mungkin ini dulunya pacaran sebelum dia nggak diketahui dulu ya. Kalau sebelum diakhiri disakiti itu artinya ini tuh pacaran nggak ditahuin sama orang tua. Ditahuin, Bu. Ditahuin. Oh, ditahuin. Berarti orang tua tuh sudah pernah mengenal pacarnya yang Tapi sekarang. pacar ini nggak pernah ke rumah, cuma dia tahu lewat pas ini. Oh, berarti artinya orang tua ini tuh belum mengenal namanya, mengenal secara dekat bagaimana sifat dari Gusnya itu. Lah, udah mati, selanjutnya siapa lagi yang ingin tanya mungkin? Seperti yang ditanyakan Mugi tadi, kan alasan orang tua ini nggak setuju itu karena Gus atau pacarnya ini tuh pernah menyakiti ini. Apakah ada usaha dari Gusnya itu untuk sekedar meminta maaf pada orang tuanya ini, ya, orang tuanya ini, bahwa maaf Pak, saya pernah nyakitin anak Bapak seperti ini sampai kayak gini, pernah nggak? Kalau itu sih belum ya, karena saya yang melarang. Dia udah ngotot, saya pengen ke rumah kamu, tapi saya nggak pernah ngasih ke sana. Karena satu, saya udah tahu apa yang dibilang orang tua saya. Kapan dia kesini, tidak akan pernah ibu bapak menyambut dia. Pokoknya dia tidak akan dirumuin di sana gitu. Itu dah
takutnya kasihan dia nanti kecewa seperti itu. Makanya saya yang melarang dia, tapi dia ada niat untuk ke rumah, tapi saya yang melarang karena kasihan dia nanti kecewa gitu. Jadi kan sudah jelas dari permasalahan ini. Nah, kalian udah saya pegang, ini sudah nangis ya seperti itu. Sekarang kita relaksasi terlebih dahulu ya semua ibu. Yuk kita berdiri dulu. Tegangkan otot-otot kalian supaya nggak sakit, kan duduk lama pantatnya juga sakit. Di sofa bu. Ya, sekarang hadap ke situ ya, hadap ke ini. Kalian pijit temennya. Ya. Sudah merasakan. Langsung balik lagi. Terus, udah. Ya, tadi sudah relaksasi semua ya. Semua kakinya juga digoyang-goyangkan biar nggak capek duduk, biar nggak tegang juga ya. Udah. Nah, duduk lagi. Kalau kurang boleh berdiri. Kalau yang capek duduk boleh berdiri ya, seperti itu. Ya. Nah, dari masalahnya yang ini kan sudah pahami kan masalahnya ini seperti apa. Kalau yang ibu tangkap kan karena nggak ada restu istilahnya dari orang tua, nggak ada restu, dan ini tuh udah yang namanya kayak dijodohin seperti Siti Nurbaya ya, dan dijodohin. Dan ini udah punya laki-laki pilihan lain tapi tidak disetujuin, mungkin karena masa lalu yang pernah ini disakitin sama pacarnya, siapa namanya Pak ya, Gus ya, sama bosnya itu, dan juga masalah kasta. Mungkin di sini ada yang berkasta, mungkin ya berkasta nanti bisa menyampaikan pendapatnya bagaimana orang berkasta itu, apa saja yang harus dilakukan. Mungkin nanti pada saat pembahasan masalah bisa menyampaikan pendapat solusi untuk ini seperti itu. Nah, di sini ibu dapat analisis tingkah laku, yaitu dimana perilaku ini yang di kelas sering tidak konsentrasi dalam belajar, tentunya tidak konsentrasi dan sering merasa dirinya saja yang berada di kelas, namun pemikirannya atau pikirannya dia itu berada di luar kelas, seperti itu. Di sini yang menyebabkan tingkah laku ini seperti itu karena adanya masalah itu. Pencetus perilakunya yaitu karena adanya masalah di keluarga, yaitu masalah tentang tidak direstuinya ini berpacaran dengan pacaran sekarang, dan adanya perjodohan juga seperti itu yang menyebabkan ini banyak pemikiran atau banyak pikiran yang mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajarnya di kelas. Di sini Ibu ingin tanyakan pada ini, apakah semua pelajaran yang itu tersebut bengong di kelas seperti itu Ibu? Iya Bu, hampir setiap pelajaran yang diberikan bengong terus di kelas, kayak nggak ada gairah untuk ikut belajar. Terus dari situ kan ini kayak gini loh, apakah dari kapan itu maksud Ibu, dari kapan ini tuh seperti ini? Dari awal semester apa baru apa kapan? Udah dari waktu ini sekat duduk di SMA atau kayak gimana? Baru Bu, Awal kalau nggak salah 2 bulan yang lalu Bu. Dari 2 bulan yang lalu. Dari 2 bulan yang lalu, setelah ayah saya bilang, bapak saya bilang, kamu tidak pernah gimana ya, pokoknya ayahnya ini tuh bentak-bentak ini. Pokoknya kamu, pacaran pokoknya kamu nggak boleh pacaran sama dia. Pas itu besoknya tuh langsung down, langsung nggak bisa mikir apa lagi Bu. Pokoknya kosong pikirannya. Terus memikirkan terus yang dikatakan Bapak. Nah, di sini dapat Ibu simpulkan bahwa kan dari penyebabnya itu, dan ini tuh sering melamun di kelas kan. Ibu juga ingin tanyakan, ini mengerti nggak pelajaran yang selama ini disampaikan Ibu guru-guru di kelas tuh? Tidak Bu. Semuanya ya. Berarti itulah penyebabnya, yang namanya konsekuensi dari tindakan atau perilaku yang ini lakukan itu, seperti bengong saja di kelas itu, konsekuensinya seperti itu. Ini tidak akan memahami apa yang disampaikan guru, apapun yang disampaikan guru itu mental seperti itu, kayak ini ya. Seperti itu karena semua yang disampaikan guru itu tidak ini pahami
itu juga akan mengakibatkan prestasi belajarnya Yeni di kelas itu akan turun. Kalau Yeni terus seperti ini, Yeni tidak akan bisa melanjutkan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi kalau terus saja terpaku pada masalah. Karena itu kita sekarang entaskan masalahnya Yeni di konseling kelompok ini. Ibu juga sangat berterima kasih kepada Yeni karena sudah mau mengungkapkan masalahnya, udah mau disampaikan masalahnya, udah mau untuk diselesaikan masalahnya di sini. Dan di sini ibu akan menggunakan yaitu teknik bermain peran. Lebih dahulu ibu menyampaikan teknik bermain peran ini yaitu dimana kalian di sini memainkan peran atau ego state, sikap dari orang-orang yang terlibat dalam masalahnya ini. Siapa saja yang terlibat? Ada ayah kan? Ayah lagi? Ibu, kakaknya ini, ada pacar, seperti itu. Nanti ini kan punya teman di sini ya, teman dekat. Nanti kita gunakan teman dan gunakan konselor. Dimana tujuan dari bermain peran ini agar nanti ini enggak sebagai ini. Jadi memainkan peran sebagai ego yang menentang ini, yaitu sebagai ayah, agar ini tahu bagaimana rasanya berada di posisi ayah yang memiliki anak yang memiliki masalah anak yang seperti ini sekarang, yang ini alami sekarang ini. Nah, nanti ini berperan sebagai ayah. Tujuan dari bermain peran ini agar kalian, siapa misalnya dia yang memainkan peran sebagai Yeni, agar bisa mengetahui bagaimana cara pandang dia nanti, agar saat menyampaikan solusi atau pendapatnya, agar dia bisa menyampaikan solusi atau memberikan solusi dari sudut pandangnya Yeni. Kalau Ami misalnya sebagai ibunya, agar Ami bisa menyampaikan solusinya dari sudut pandang ibu. Kalau Budi misalnya sebagai pacarnya Yeni, bagaimana cara pemecahan masalah dari sudut pandang pacarnya Yeni, seperti itu, agar kalian bisa memainkan peran orang-orang yang terlibat di dalam masalahnya Yeni. Nanti ini ibu tugaskan berperan sebagai ayah, seperti itu. Nah, nanti kalian dibagikan perannya masing-masing, siapa yang menjadi ibu, siapa yang menjadi ayah, siapa yang menjadi kakak, siapa yang menjadi teman, dan siapa yang menjadi konselor. Di sini teman dan konselor ini sebagai mediator namanya. Mediator itu penengah, seperti ibu di sini. Sama halnya nanti siapa yang ibu tunjuk sebagai konselor, tugasnya sama seperti ibu, menengahi permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu. Antara konflik yang ada di sini, misalnya konflik ini dengan ayahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang ibu ingin kalian membagi peran. Nah, ini terlebih dahulu kan ini yang mengetahui bagaimana karakteristik dari ayahnya ini, bagaimana dari ibunya, bagaimana, nanti ini yang menjelaskan kepada teman-teman. Ibu kasih kesempatan kepada ini. Sekarang ibu bagi tugas dulu, siapa yang menjadi yang bagi tugas perannya, seperti itu. Kalau ibu inginkan kan ini udah sebagai ayah, yang sebagai ibunya itu Dita ya, karena ibu lihat kamu tuh ada aura keibuannya, seperti itu. Dan dia sebagai Yeni, karena kan kamu tuh sudah dekat juga sama Yeni kan, teman dekatnya, setidaknya tahulah masalahnya Yeni seperti apa, karena tadi sudah juga disampaikan. Terus ibu pilih, kan nggak mungkin ya cewek yang jadi pacarnya ini ya, berperan sebagai pacarnya. Tadi ibu pilih Bugi aja ya. Oh, bersedia Bugi? Iya, bersedia. Terus ibu pilih jadi konselornya Fredo ya, agar bisa nanti menjadi seorang konselor itu bagaimana, seperti itu. Terus kaminya sebagai kakaknya ini cewek kan? Cewek ya, tadi disampaikan kalau kakaknya ini cewek. Terus Andi juga sebagai teman kan, karena juga temannya ini juga ya, teman di kelasnya ini. Terus siapa yang belum dapat peran? Udah semuanya kan? Udah. Nanti tugasnya ibu di sini tidak ikut serta di dalam bermain peran, namun ibu mengarahkan kalian, agar permainan peran ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini nanti kan ini yang menyampaikan peran ayah itu seperti apa. Nanti ibu di sini juga tugasnya memotivasi kalian agar bisa menyampaikan menyampaikan perannya sesuai dengan apa karakteristik dari, misalnya dari ayah, dari ibunya ini itu bagaimana karakteristiknya.
Nah sebelum itu ibu tanyakan dulu kepada ini karakteristik kamu jelaskan dulu karakteristik ibu kamu tuh bagaimana. Nanti kan Dita memainkan kalau karakteristik ayah kan udah kamu sendiri tahu kan karena kamu yang memiliki masalah. Sekarang kamu jelaskan dulu karakteristik. Kalau karakteristik ibunya tuh dia tuh cuma ikut-ikut ayah. Apa yang ayah sarankan dia tuh menyarankan sama saya. Sebenarnya dia tuh setuju, tapi karena ayah ngotot nggak setuju sama orang yang pacar ini dia ikut-ikutan nggak setuju. Kalau kakak ini dia sangat menentang karena satu, orang yang dijodohkan oleh Yeni itu adalah teman kakak saya. Dia sudah tahu bebek bobot mungkin, dan dia sudah tahu baik dari sisi keluarganya, dari sisi tingkah lakunya, sifatnya dia mungkin sudah tahu, makanya dia lebih cenderung membela orang yang mau dijodohkan oleh saya. Saya sudah mengenal ya. Udah mengenal. Dia egonya dia tuh tinggi. Terus sama kayak bapak. Pokoknya dia tuh menentang keras. Menentang keras kamuan ini untuk berpacaran dengan yang sekarang ini. Iya. Ya, selanjutnya siapa? Kalau pacar dia oke aja. Kalau dia sayang sama saya Bu, sayang sekali Bu. Dia pengen banget menunjukkan rasa sayangnya dengan datang ke rumah. Tapi tetap saya tuh melarang, jangan. Kasihan nanti kamu kecewa. Tapi dia tetap ngotot. Aku nanti suatu saat pasti akan ke rumah kamu. Tunggu aja. Itu yang dia bilang. Oh berarti karakteristiknya tetap ingin bersama ini seperti itu ya. Dia sayang sama ini. Nanti kan Mugi yang seperti itu dan jelaskan penggambaran perannya nanti Mugi. Dan selanjutnya teman juga kan nanti kan dari disesuaikan dengan teman yang sebenarnya itu kayak gimana. Andi kan udah berteman juga sama kakak udah, ibu udah. Sekarang mari kita bermain peran. Ibu kasih kalian kesempatan bagaimana perannya sebagai ibu, bagaimana biar kalian juga menghayati, dan nanti ibu harapkan dari bermain peran ini kalian dapat menyampaikan solusi kepada Yeni, bagaimana rasanya posisi sebagai ibu tuh kayak gimana itu, agar kalian bisa menyampaikan pendapat kalian atau solusi kalian tuh dari sudut pandang ibu seperti itu. Misalnya yang berperan sebagai ibu, kalian berperan sebagai ini kayak gimana. Dan yang paling ibu harapkan itu agar nanti dari teknik bermain peran ini Yeni dapat merasakan bagaimana rasanya sebagai ayah. Kan karena ini yang memainkan peran sebagai ayah memiliki anak, ini nanti kan dia sebagai anak sebagai Yeni, bagaimana kalau memiliki anak yang menentang kemauan ayahnya dan takut kalau anaknya tuh kayak takut kalau anaknya itu disakiti kembali oleh pacarnya kan seperti itu ya. Agar ini tuh mengetahui bagaimana sih kalau saya tuh di posisi orang tua seperti itu. Nah sekarang ibu kasih kesempatan kalian untuk bermain peran. Nanti kan kalian ibu jelaskan caranya satu persatu bercakap atau menyampaikan karakteristiknya masing-masing, egonya masing-masing kepada Yeni. Kan di sini yang sebagai Yeni kan dia seperti itu. Yeni nanti siapa duluan datang? Ayahnya yang datang duluan. Ayahnya yang ngomong sama Yeni. Kita gimana tentang masalahnya Yeni dari sudut pandang ayahnya seperti itu. Secara bergiliran ya. Ibu silakan. Gimana cara duduk yang baik? Terus apa duluan? Datang. Kalau Yeninya di sini aja duduk. Ya sebagai Yeni di sini duduk. Kita di sini, bisa dulu di sini ya. Biarkan dia yang berdua dulu bermain peran. Siapa? Nah, ini sebagai ayah, Yeni sebagai ayah dan dia sebagai Yeni. Dah. Ini Bapak mau nanya, benar nggak kamu tuh katanya pacaran lagi sama Gusnya ya? Benar Pak, udah jalan 1 bulan. Oh gitu ya. Ini ya, kalau Bapak sarankan jangan lagi kamu sama dia. Apa gunanya kamu sama dia? Pikir coba ke depannya. Terus Bapak tak setuju sama dia. Kalau Bapak tuh sebenarnya pengen jodohin kamu sama teman Bapak.
kamu kan tahu bapak tuh udah punya siapa di rumah. Kamu juga tahu kan, kamu anak bapak satu-satunya sekarang. Kakak-kakak kamu semua udah nikah. Sekarang cuma kamu satu-satunya harapan bapak, harapan ibu, harapan kakak-kakak kamu. Jadi bapak mohon dengan sangat kepada Yuni, jangan lagi dengan dia. Kamu tahu kan dampaknya apa? Dia sudah menyakiti kamu, bapak tuh repot ngurusin kamu, bolak-balik rumah sakit karena dia. Masa kamu tidak pernah sih menyadari betapa besarnya kesalahan dia padamu? Sekarang bapak minta kamu jawab, kamu benar-benar suka apa enggak sama dia? Kamu pikir-pikir dulu, baik-baik kamu mikir, dia tuh pantas apa enggak sama kamu? Sedangkan bapak sudah ada, bapak punya calon loh. Bapak tahu bebet bobotnya, dia tuh baik. Pasti kamu akan bahagia nanti suatu saat. Kalau kamu sama dia belum tentu juga kamu bahagia. Udah tahu keluarganya dia enggak suka sama kamu, dia udah pernah menyakiti kamu. Sekarang apa yang kamu lihat dari dirinya? Apa yang kamu sukai dari dirinya? Dia sudah seperti itu sama kamu. Pak, Yeni sayang sama bosnya Pak. Kalau misalnya Yeni ikutin sarannya Bapak mau jodohin Yeni, Bapak yakin kalau Yeni bisa bahagia sama dia, sedangkan hatinya Yeni itu sama Gus? Iya Pak, Yeni juga ngerti kalau Bapak tuh nggak punya anak cowok. Tapi juga kan Bapak nggak bisa maksa kalau misalnya Yeni itu mau sama Gus. Kalau itu kebahagiaannya Yeni, Bapak mau lihat Yeni menderita kalau misalnya Yeni maksain sama jodohnya Bapak itu? Tapi kan bapak udah bilang, kalau kamu sama dia, orang yang bapak jodohkan, kamu akan bahagia. Bapak jamin itu, karena satu, bapak pasti akan memperhatikan kalian. Bapak tidak akan membuang kalian. Kalau memang kamu nanti jodohnya sama dia, kalau memang kamu nanti sama dia, jangan salahkan bapak kalau bapak tidak pernah menganggap kamu sebagai anak. Pak, Yeni yang menjalani Pak, Yeni sendiri yang menjalani. Ya sekarang kamu pikir-pikir aja dulu, yang mana yang baik, yang harus kamu jalanin, mana yang tidak harus kamu jalanin. Bapak cuma memberi saran, bapak cuma minta satu sama kamu, ingat jaga kepercayaan bapak. Bapak tuh tidak punya siapa, cuma kamu harapan bapak satu-satunya. Pak, Ini apa yang bapak kamu tadi bilang sama kamu? Coba cerita sama ibu. Bapak nggak ngasih Yeni pacaran sama bosnya. Katanya Bapak udah punya jodoh buat Yeni, nggak tahu siapa. Udah sih tahu, tapi katanya itu udah bisa ngasih Yeni kebahagiaan. Tapi kan itu Yeni yang ngejalanin Bu. Dibilang juga Bapak nggak suka sama bosnya. Ibu ngerti maksudnya ini. Ibu juga pernah ngerasain kalau udah yang namanya cinta, mau gimana lagi kan seperti itu. Tapi coba sekarang yang dipikir, kalau Yeni sekarang sama Gus, Yeni tahu kan Gus itu berkasta. Yeni tahu kan itu kalau gimana sih orang yang berkasta itu. Kalau akadnya ibunya ibu lu bilang kalau cewek nikah sama orang berkasta, kalau ibunya meninggal dia dilarang untuk ikut mandiin jenazah ibunya. Coba sekarang ini pikir gimana rasanya besok kalau seandainya ibu meninggal, dia nggak bisa menyentuh ibu untuk terakhir kalinya. Apa cuma kasta Bu yang dipakai patokan kayak gitu? Enggak juga seperti itu. Oke, sekarang yang ibu ibu sama bapak rencanakan ini memang dia juga berkasta, tapi kan ibu sama bapak udah tahu bagaimana bebek dan bobotnya, bagaimana keluarganya dia, apa latar belakang keluarganya dia punya pekerjaan seperti gimana. Ibu sama bapak itu udah tahu seperti itu. Ibu juga ngerasa kayaknya seret gitu ibu sama dia, makanya ibu pengen jodohin kamu sama dia. Terus juga sekarang ibu pikir kalau kamu ikutin apa yang kamu inginkan, malah membuang orang tua kamu,
kita di Bali terutama agama Hindu itu masih percaya dengan adanya karma pala. Yeni percaya kan apa itu karma pala. Kalau Yeni sekarang berbuat seperti itu sama ibu sama bapak, kemungkinan hidup kedepannya Yeni tuh mungkin kurang bahagia karena menikah tanpa restu. Mungkin itu aja yang bisa ibu saranin sama Yeni. Iya, kalau itu mau ibu sama bapak yang dipikir-pikir dulu pak, pikir-pikir dulu. Oh ya. Ya, sekarang yang berperan sebagai kakak. Ini apa ini kita kan bapak tadi tentang perjodohan kan, bisa nggak sedikit tidaknya kamu berpikir dan hargai bapakmu. Dia bersifat kayak gitu, dia ingin kamu yang terbaik. Kakak di sini ya sudah berteman sejak lama sama orang yang dijodohkan ke kamu. Kakak sudah tahu apa dan bagaimana keluarganya di sana. Kita di sini di keluarga ibu, bapak, kakak ingin yang terbaik buat ini. Makin tidak berpikir. Tapi ya ini yang ngejalanin kak, gimana kedepannya nanti tuh ya ini yang bakal ngejalanin sama siapa, sama jodohnya itu. Ya ini yang menentukan apa yang dia bakal bisa bahagia sama dia atau enggak. Bukan karena bebek bobot atau apa itu yang menjamin kebahagiaan ya ini, bukan itu. Gimana kalau misalnya bebek bobotnya iya memang bagus, tapi kalau hatinya ya ini sama bosnya apa itu akan bisa buat Yeni bahagia. Pokoknya kakak menentang keras di sini. Kakak pengen Yeni harus bisa menikah atau berpacaran lagi sama yang kakak jodohkan sama bapak. Yeni nggak tahu mau. Ya Yeni pikir-pikir gimana aja nanti. Pokoknya kakak menentang keras sama yang sekarang ya. Nah, sebagai pacar, nah sebagai pacarnya ini sekarang bermainkan peran, mungkin memainkan peran. Kenapa ya? Tadi bapak cuma bercerita sama Yeni. Bapak bilang kalau Yeni tuh nggak boleh sama kamu. Alasannya tuh nggak boleh kasta juga gara-gara dulu kamu pernah nyakitin Yeni. Sampai kita pacaran dulu. Selain itu juga alasannya gara-gara bapak nggak punya anak cowok. Yeni dipakai maunya bapak tuh, harapannya bapak tuh Yeni bisa ngurusin apa yang ada di rumah sekarang. Dia nggak untung sampai di sana sama bapak. Yang juga dibilang mau dijodohin sama temannya bapak, dan dikenal sama bapak dari semuanya. Jadi nggak ngerti bos mesti ngapain sekarang. Kalau ini sama Gus, ayo kita sekarang ngomong baik-baik sama bapaknya. Siapa tahu bapaknya bisa berubah pikiran. Nggak gitu bos, nggak mau juga ini kalau bos ke rumah, kasihan bosnya nanti sampai sana malah sakit hati dengan kata-kata bapaknya ini. Ya, kasih dulu bapaknya. Sekarang yang sebagai teman, siapa memainkan perannya? Sama ibu masih aja kayak gitu, nggak pernah ngertiin Yeni. Memang sih alasan bapak tuh biar ada yang ngurusin di rumah. Tapi kalaupun Yeni nikah sama yang bukan dijodohin sama bapak sama ibu kan Yeni masih bisa juga ke rumah, nggak tertinggalin ke rumah. Itu kok bapak nggak pernah ngerti kayak gitu di harus kayak gimana ya. Ya ini kan temennya aku ya. Sekarang jangan sampai saat ini turutin kemauannya. Hanya apa namanya nih turutin bagian kalau ini terus menjalani hubungan dengan Gus Mutul kan sudah nggak direstui seperti itu. Jadi ya apapun dah perintah temannya turutin. Nggak bisa kan juga ini dalam hubungan aku cuma sebatas teman. Apa lagi kan aku juga nggak bisa mencampuri hubungan kamu dengan siapapun seperti itu kan.
jadinya ikutin aja lah semuanya. Pokoknya ya ini sabar, pasti akan terbaik. Buat orang tua itu kan nggak bisa ngasih, nggak mungkin dia ngasih jalan yang terjelek, pasti ngasih jalan yang terbaik. Tapi ya ini jangan ambil keputusan yang membuat ini itu rugi sendiri orang tua atau siapapun lagi. Ya cuma itu aja sarannya. Ya. Sekarang konselor, nanti Rido bertanya sebagai seorang konselor, bagaimana konselor itu memberikan solusi. Ini anggap saja ini sebagai konselingnya yang Pak, saya ini mau cerita masalah pribadi sama Bapak. Jadi Pak, sebelumnya saya tuh di kelas kurang konsentrasi Pak belajar, karena beban gitu Pak. Kemudian di rumah tuh kayak ada tekanan dari orang tua saya. Pertama, saya tuh nggak pernah direstui pacaran sama pacar saya yang sekarang. Alasannya tuh karena beda kasta, itu yang pertama. Habis itu gara-gara dulu juga pacar saya ini pernah nyakitin saya. Itu yang membuat bapak saya tuh nggak pernah setuju sama pacar saya yang sekarang. Selain itu juga memang bapak saya sendiri tuh bersaudara 3 orang, cewek semua. Bapak saya tuh berharap kalau saya tuh bisa menjadi penerus di keluarga saya, soalnya dia nggak mentok sampai bapak saya aja kalau saya nikah keluar gitu Pak. Tapi saya nggak mau Pak, soalnya kalau saya harus di rumah, saya nggak pernah dikasih sama bosnya. Saya tuh harus menjalani seperti perjodohan seperti Pak, itu yang saya katakan. Saya nggak ngerti harus seperti apa sekarang. Apa alasan orang tua ini tidak setuju dengan pacar ini? Itu deh Pak, yang pertama tuh gara-gara beda kasta. Terus yang kedua gara-gara pacar saya tuh pernah nyakitin saya sampai bener-bener sakit. Orang tua saya tuh repot sampai nyembuhin saya tuh harus dibawa kemana-mana seperti itu Pak. Tindakan apa yang pernah Jenny lakukan? Melakukan untuk memperbaiki hubungan sama orang tua untuk pacar ini belum pernah Pak, sama sekali belum pernah. Apakah Gus pernah ke rumah Jenny? Ya dia nggak ngasih Pak, soalnya kasihan kan ngurusnya. Nanti dia ke rumah mau sakit hati dengan kata-kata bapak ini. Ya gini, Bapak ngasih solusi ya. Ajak Gus bareng ke rumah agar bisa dirembukan bersama masalahnya. Terus bisa tidak gini maksudnya, agar lebih fair itu ya, seperti itu mungkin. Ajak Gusnya ke rumah. Sudah, mari semuanya duduk lagi kembali. Kita beri aplaus dulu. Semuanya udah bisa memainkan peran. Cuma tadi konselornya agak kaku ya. Ya karena mungkin belum terbiasa menjadi seorang konselor. Nanti sekarang kita akan bahas dari teknik bermain peran tadi. Sudah bisa memainkan peran sebagai ibu, bagaimana rasanya menjadi ibu, bagaimana rasanya menjadi ayah tuh bagaimana, kan ini sudah bisa di posisi ayah tuh bagaimana. Nah sekarang ibu ingin mendengarkan bagaimana solusi atau alternatif yang kalian bisa berikan dari setelah tadi sudah bermain peran. Kira-kira alternatif yang cocok tuh buat Yeni tuh kayak gimana? Sekarang dari sudut pandang siapa, misalnya sebagai pacar, dia mungkin sudah mendapat, oh kalau saya tuh sebagai pacar tuh kayak gini loh, harus mungkin kasih solusinya ke pacarnya. Kalau pacarnya lebih baiknya datang ke rumah, mungkin seperti itu kan. Ya sekarang kalian kemukakan alternatif pemecahan masalah kalian kepada Yeni satu persatu. Siapa yang mau terlebih dahulu? Ya, Kalau untuk saya melihat untuk mengatasi masalah Yeni, sebaiknya Yeni dengarkan kata orang tua Yeni. Karena
pasti orang tua Yani tuh nggak mungkin ngasih sesuatu yang salah, pasti dia ingin anaknya bahagia seperti itu. Tapi juga kalau emang pacarnya Yani sayang sama Yani, dia pengen berhubungan lebih lanjut dengan Yani, kalau saya sarankan kasih dia datang ke rumah biar Yani juga tahu bagaimana respon dari bapak Yani. Kalau nggak mungkin dong dia memarahi anak orang seperti itu, lama kelamaan pasti hatinya akan luluh kok. Sita, bapaknya ada lagi? Makasih Bu. Kalau pendapat pribadi saya di sini kan tadi sebagai Yeni ya, berarti sebagai Yeni sendiri pendapatnya seperti apa untuk solusi diri sendiri. Kalau menurut saya, Kalau saya di posisi, kalau saya di posisi Yeni, saya akan mengambil dari dua sudut pandang dari pendapat bapak saya itu, dari diri saya sebagai Yeni individu dan diri saya sebagai seorang anak. Bagaimana saya tuh sebagai seorang anak harus menghormati orang tua saya tentunya, semua keputusan orang tua saya seperti apa, tentunya itu mengharapkan yang terbaik buat saya, buat kehidupan saya ke depannya seperti itu. Karena juga kan kita sebagai seorang anak tuh seharusnya bisa lah kalau misalnya nanti bapak sendiri di rumah, seperti apa sih pengorbanan seorang ayah dan ibu dari kita kecil, dari kita baru dilahirkan, pengorbanannya itu, sedangkan kita sekarang sebagai seorang anak dimintain segitu aja loh, seperti itu. berarti udah bisa mengambil dari sudut pandang diri sendiri dan sebagai anak seperti itu ya. Jika itu saya, Ya, jika itu kamu sebagai posisi kamu di Yeni ya, karena kan tadi dia kan memainkan peran sebagai sebagai Yeni. Ya, siapa lagi? Ya, mungkin sang cowoknya. Menurut saya Bu ya, akar dari permasalahannya Yeni ini terlihat pada ayah sama pacarnya. Ya, karena kamu tadi berperan sebagai pacar. Ya. Menurut saya kalau pacarnya Yeni itu ingin ke rumah, kasih dia tidak ke rumah, namanya supaya dia bisa mengambil hati ayahnya Yeni. Memang hari pertama umpamanya dia kesana emang tidak dirungin ya, terus dia suruh sana sambil Yeni mengetes juga pacarnya sekan apa tidak sama Yeni seperti itu. Serius Biar tahu ya, pacarnya tuh serius apa enggak gitu, seperti itu. Kalau udah mau datang ke rumah, mau bicara apapun konsekuensinya, dia tuh berani ambil, berarti si cowok itu serius Pak sama Yeni. Kalau dia tuh malah simbol, jangan dah seperti itu kayak gitu, artinya ada keraguan. Yeni tuh semestinya ragu juga kalau cowoknya seperti itu. Nah, bagus ya pendapatnya, solusinya Mugi, karena tadi Mugi sebagai berperan sebagai pacar sudah bisa menyampaikan gimana ya alternatifnya, gimana kalau saya tuh sebagai pacarnya ini tuh cara memecahkan masalahnya tuh seperti apa, sudah dijelaskan sama Mugi. Selanjutnya ya, tadi Ami berperan sebagai kakaknya ya. Di sini mungkin saya dapat simpulkan ya seperti ini. Kalau saya jadi ini ya, mungkin dengarkanlah kata orang tua. Kalau apa kata orang tua itu nggak mungkin lah menjelek-jelekkan kita, pasti dia tuh punya keputusan yang kayak gitu biar kita yang terbaik nanti. Seperti orang-orang Bali katakan ya, kalau tidak dapat restu orang tua, apapun yang kita jalankan akan mandet gitu, misalnya nggak lost pikirannya. Coba kita dapat restu, apapun yang kita lakukan pasti ada jalannya. Ya, bagus. Siapa lagi? Tadi berperan sebagai teman ya, teman. Kan gini Bu, masalahnya ini kan tidak disetujui dengan bosnya itu kan. Jadi di sini ya setidaknya ikutin lah omongan orang tuanya, seperti omongnya Ami tadi. Nggak mungkin orang tua itu menjalankan jalan yang terjelek, pasti jalan yang terbaik. Jadi lagian Yeni itu tidak bisa melanjutkan hubungan dengan Gus itu. Apapun juga Yeni lakuin pasti tidak akan bisa sudah direstuin. Jadi turutilah kemauan orang tua. Sebagai konselor ya, konselornya agak gini. Ya, nggak apa. Namanya juga baru belajar ya, biar terbiasa. Ya, Mbak. Pendapat saya sama seperti Andi dan Ami, mengikuti kemauan orang tua. Karena saya punya teman loh, sudah nikah, ya, tapi dia tidak direstui sama orang tua itu udah
sampai saat ini dia rumah tangganya berantakan dan akhirnya cerai juga. Itu dari pengalaman temannya Rido, temannya Rido, kamu juga dapat petik di situ apa hikmahnya dari pengalamannya itu, bahwa katanya kalau tanpa restu orang tua tuh kayak gitu nggak akan berjalan mulus rumah tangga kalau misalnya udah jenjang ke pernikahan. Nah, di sini kita sudah dapatkan hikmah dari bermain peran itu bagaimana. Mungkin yang mau menjelaskan itu siapa? Dia mungkin. Hikmah dari bermain peran itu kamu tuh dapatnya apa seperti itu? Kita dari permainan peran tadi saya tangkap tuh hikmahnya buat kita tuh bisa merasakan kayak gimana sih perasaan kita kalau kita menjadi dalam kondisi Seperti itu. rasakan. Artinya menumbuh kembangkan rasa empati dan simpati dalam diri sendiri. Ya, bagus. Seperti itu. Selain itu juga kita juga dapat merasakan, misalnya ini tadi berperan sebagai orang tua, dapat merasakan bagaimana rasanya sebagai orang tua seperti itu. Nah, dari kesimpulan semua yang tadi, kami itu memiliki masalah. Tadi kan akar permasalahannya tuh perilakunya ini tuh nggak konsentrasi belajar, karena penyebabnya ada masalah di keluarga yang tidak bisa, yang belum ini dapat selesaikan. Yang belum dapat ini diselesaikan sampai sekarang. Ini tuh permasalahan karena perjodohan dan sedangkan ini tuh udah punya pacar tapi nggak direstuin, karena kalau menurutnya ibu mungkin karena belum adanya kemauan dari, belum ada kesempatan dari pacarnya ini ke orang tuanya ini. Bagaimana caranya Gus namanya ya, pacarnya ini tuh kasih dia kesempatan untuk berbicara sama orang tua, sampaikan niat baiknya. Otomatis kalau orang tua tuh sudah tahu niat baiknya, tak mungkin apa ini tuh dilarang. Kalau udah tahu pacarnya ini tuh kayak gitu baik kan, udah punya niat baik, mungkin saja orang tua ini tuh masih ingat dengan pengalaman masa lalu yang pernah menyakiti ini. Mungkin itu orang tuanya ini takut, makanya dari itu Yeni tuh ajak pacarnya ini tuh pulang, sampaikan, kenalkan dia kembali orang tuanya Yeni, suruh Gusnya itu menunjukkan kalau saya tuh udah berubah loh Pak, seperti itu, udah berubah loh Bu sama orang keluarganya Yeni semuanya, sampai keluarga Yeni itu percaya. Otomatis kalau udah udah percaya, nggak mungkin apa Yeni dilarang pacaran. Gak mungkin Pak bapaknya Yeni tuh maksa tetap Yeni sama orang yang gak Yeni suka, seperti itu misalnya. Kalau udah tahu Gusnya itu baik, karena tak mungkin lah seorang orang tua tuh seperti itu menginginkan anaknya yang terjelek. Pasti maunya yang terbaik. Mungkin yang terbaik itu masih ya ini masih di pihak yang yang dijodohkan Yeni, karena yang dianggap jelek itu masih pacarnya Yeni. Bagaimana caranya Yeni memutarbalikkan tersebut? Sekarang posisikan pacarnya Yeni itu sebagai orang yang baik, seperti itu, dengan cara kenalkan kepada orang tua, seperti itu. Nah, tadi juga sudah disampaikan pendapatnya. Kalau dari pendapatnya Mugi disuruh ya seperti yang Ibu katakan, ajak pulang ke rumah, seperti itu, bicarakan baik-baik. Bila perlu adakan perjanjian sama bapak, Pak, saya tuh ingin kayak gini loh Pak, mengenalkan pacarnya saya tuh, biar bapak tahu juga, biar bapak tuh nggak menilai pacar saya tuh hanya dari kacamata orang lain, seperti itu, misalnya dari sudut pandang orang lain, seperti itu. Biar bapak tuh tahu dengan jelas. Ajaklah pacarnya ini pulang, bicarakan di situ di rumah bagaimana kemauan pacarnya tuh, niat baiknya tuh bagaimana, seperti itu. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi juga sudah, Ibu ingin tanyakan kembali kepada ini, apakah dari semua solusi, baik solusi dari teman-teman di sini, solusinya Ibu, alternatifnya Ibu, apa yang ingin dapatkan dari kegiatan ini? Maksudnya, dapatkah ini mengambil satu tindakan yang akan ini lakukan ke depan agar ini tuh bisa melanjutkan tugas ini sebagai seorang pelajar juga kan, seperti itu, dan ini tuh nggak mandat di kelas tuh hanya diam saja, nggak konsentrasi karena masalahnya ini seperti ini. Sekarang ini apa yang akan dilakukan ke depan agar semua masalah itu hilanglah sedikit
biar nggak ada beban, biar konsentrasi belajar di kelas gitu, biar ini tuh prestasinya bisa naik lagi seperti itu mungkin. Ya bagaimana menurut ini yang akan kedepannya yang akan ini lakukan? Iya Bu, terima kasih. Mungkin saya mencoba dulu dengan farmakologi. Saya kenalkan dulu pacar saya pulang, ajak dulu dia pulang, kasih tahu orang tuanya juga, orang tuanya Yeni juga, ini loh pacarnya Pak, dia tuh baik. Biar bapaknya juga tahu, oh busnya nggak kayak gini lagi. Kalau memang itu bisa meluluhkan hati orang tuanya ini kan jalanin, dan ini juga mau ngetes pacarnya ini apakah dia tuh benar-benar sayang apa enggak dari dia datang itu, apakah dia cuma sekali datang pasrah dia, kayaknya aku nggak diingetin sama orang tua kamu. Itu yang akan saya ambil, itu yang jalan yang saya akan ambil apabila dia dari putusannya ini atau apa yang akan dilakukannya ke depan. Di sini mungkin ada dari kalian yang ingin memberikan saran, misalnya sarannya kayak biar dia ke depannya tuh biar bisa lebih berkonsentrasi dalam belajarnya dia, biar dia nggak terlalu larut dalam masalah dengan keluarganya, biar dia juga ingat kalau ada hal atau tanggung jawab lain yang harus diemban, itu kegiatan di sekolah. Siapa yang bisa memberikan pendapat? Mungkin dia. Ya Bu, untuk ini ya nasihat bapak apa yang dibilang bapaknya ya ini tuh tampung aja dulu. Sekarang fokus ya ini sama yang sekarang aja, ya ini harus sekolah, rajin belajar, konsentrasi di kelas seperti itu. Biar dah bebannya ya ini tuh taruh dulu, seperti itu istilahnya. Jangan itu dulu dipikirin. Kasih penjelasan juga sama bapaknya ya ini. Ya Pak, yang nanti biarin nanti, yang sekarang ya ini mau fokus dulu sekolah. Fokuskan diri pada sekolah dulu, karena kamu tuh statusnya kan masih sebagai seorang pelajar, masih dalam tahap mencari ilmu, sudah mencari namanya. Nanti kalau udah tahap grehasta atau tahap pernikahan tuh kan lain lagi, udah merencanakan pernikahan tuh kayak gimana kan. Mau nikah sama Ya itu. terima kasih ya atas sarannya. Nah, dia kan udah menyampaikan juga saran dan lain sebagainya, udah juga melakukan teknik bermain peran agar bisa menyelesaikan atau mengentaskan masalahnya ini juga sudah dapat mengambilkan sebuah keputusan tindakan apa yang akan dilakukan dengan cara mengajak pacarnya untuk datang ke rumah seperti itu ya ini ya. Mudah-mudahan ibu doakan juga supaya ini tuh diberikan kelancaran, misalnya sama cowoknya tuh bisalah diberikan kelancaran, biar cowoknya tuh biar bisa menyampaikan niat baiknya dia tuh seperti apa, dan biar juga orang tua ini tuh bisa memandang dia tuh nggak dari sisi buruknya aja, ada sisi baik. Setiap orang tuh pasti memiliki sisi buruk dan sisi baik seperti itu. Jelaskan juga pada orang tua. Sini dari semua kegiatan konseling ini jadi sudah mendapatkan hikmahnya. Ibu juga nanyakan kepada yang lain apa pesan dan kesan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan konseling ini. Tadi kan sudah melalui berbagai tahap, ada mengikuti teknik, bermain dan seperti itu, menyampaikan pendapat, menyampaikan saran, menyampaikan permasalahan. Nanti kalau masalah yang belum diselesaikan, misalnya kami bisa langsung datang ke ibu atau kita rencanakan kegiatan konseling kelompok lanjutan seperti itu. Bisa juga kalian mendatangi ibu di ruang BK untuk mengadakan konseling individual ya. Berkelompok juga boleh, nanti kita tetapkan waktunya kapan seperti itu. Ya, selanjutnya ibu ingin mendengarkan pesan dan kesan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Mungkin dari Pedro. Menurut saya kesan dan pesan saya adalah saya bisa lebih terbuka mengungkap masalah pribadi saya. Ya, walaupun belum diselesaikan ya. Ya, selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Dari kegiatan konseling ini saya bisa menangkap menerima kayak seperti apa yang dirasakan Yeni, saya bisa merasakan di mana posisinya Yeni, bisa ngasih solusi dengan Yeni. Bisa berempati dengan. Kalau di sini saya berterima kasih dulu ya sama ibu, sama teman-teman udah memberikan saya saran. Saya akan menampungnya, dan kesan yang saya dapatkan di konseling ini, saya bisa mengambil keputusan Bu.
keputusan apa yang saya akan ambil. Kalau keputusan ini apa dampaknya, kalau keputusan ini apa dampaknya, saya sudah pikirkan itu dari sekarang, Bu. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman di sini sama Ibu sudah memberikan solusi yang terbaik bagi saya dan keluarga saya, agar nanti saya tidak menyesal di kemudian hari, Bu. Jadinya Kesan saya setelah melakukan kegiatan ini, saya lebih bisa mengungkapkan masalah saya, itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih bisa belajar bagaimana cara berpendapat yang baik, bagaimana cara berbicara di depan umum, seperti itu. Dan dari kegiatan kita melakukan teknik bermain peran tadi, saya kan berperan sebagai ibu, saya dapat merasakan oh begini loh mungkin yang ada di posisi sebagai ibunya Yeni. Ya, siap. Ya, lagi? Bu, kalau saya sih nambahin aja Bu ya, mengakrabkan satu sama lain jadinya dalam kegiatan konseling ini. Habis itu pesan saya buat kegiatan ini agar tidak putus sampai di sini. Ya, pasti Bisa ada tindak lanjutnya lagi dari kegiatan ini. Kesan saya Bu ya, seperti tadi kan menjaga rahasia. Ya di sini saya bisa juga menjaga rahasia teman-teman seperti itu. Dan tadi kan bermain peran saya sebagai teman. Jadinya bisa mengasih solusi teman yang sedang kesulitan di masalah tadi yang seperti itu. Apalagi saya tuh sebagai calon konsul kan bisa lagi ya memberitahu itu seperti yang tadi saya sampaikan. Kesan dan pesan saya dalam bimbingan kelompok ini, kita jadi lebih bisa bertukar pendapat antara pikiran, pikiran sama lain. Ya, itu aja. Nah, sekarang Ibu ingin tahu perasaan ini tuh setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini bagaimana, apakah sudah tenang atau bagaimana? Ibu ingin tahu juga ya, biar bisa Ibu kasih tidak lanjut mungkin dengan konseling individual. Terima kasih ya Bu ya. Sekarang ini udah merasa lebih baik lagi. Pemikirannya ini juga udah lebih luas dari yang kemarin-kemarin. Dan ini bisa sekarang, oh kalau begini loh nanti. Ini sekarang bisa mengambil keputusan. Apa dampak yang kalau ini ngambil keputusan ini apa dampaknya? Kalau ini ngambil keputusan ini apa dampaknya? Jadi sekarang udah merasa tenang. Ini akan berusaha lagi supaya keluarga ini bahagia, agar semua tuh oke, Yeni oke, keluarga Yeni juga oke, dan Yeni juga fokus nanti Yeni fokus dalam karena Yeni masih belajar, fokus dalam pelajaran ini. Jadi hikmahnya di sini Yeni petik, Yeni harus lebih mementingkan kedua orang tua Yeni dan dan sekolah. Dampaknya bagaimana? Ada sama-sama balance. Ya, seperti itu. Nah, dari kegiatan konseling kelompok yang kita lakukan ini dapat disimpulkan kalau kita dalam menyelesaikan masalah, misalnya dengan orang tua itu kan pasti pemikirannya seperti orang tua, yaitu menggunakan ego state sebagai orang tua. Dan kita sebagai orang dewasa atau anak masih sifatnya remaja lah, gitu, memiliki ego state dewasa. Bagaimana caranya kita dalam menyelesaikan satu masalah? Saya memiliki masalah, bapaknya Yeni memiliki masalah dengan Yeni, dan bagaimana cara dalam menyelesaikan masalah itu agar ego state itu saling bertemu, agar tercipta I am okay, you are okay, seperti itu. Dengan cara bapak Yeni menurunkan ego state sedikit dan Yeni menaikkan ego state-nya Yeni sedikit. Ibaratkan dalam berjualan, misalnya Yeni sebagai pembeli, ibu sebagai pedagang. Ibu mematok harga 5.000 dan Yeni meminta menawar dengan harga 4.000. Di sini ibu tetap kekeh dan Yeni juga tetap kekeh untuk mendapat harga 4.000. Seperti itu. Kalau tetap sama-sama kokoh pendiriannya, nggak mau menurunkan ego atau menurunkan harga, otomatis tidak akan terjadi transaksi yang baik atau penjualnya itu nggak akan laku. Yeni juga nggak akan mendapatkan barang. Caranya seperti ini, menurunkan. Ibu sebagai pedagang menurunkan harga 500 menjadi 4,5 dan Yeni menaikkan lebih sedikit menjadi 4,5 juga. Artinya kan udah Yeni oke dan ibu pun juga oke. Seperti sama halnya dengan
berjualan tadi sama halnya dengan memecahkan masalah, yaitu dengan cara seperti itu menurunkan ego state biar nggak sama-sama oh aku tuh yang paling benar, kamu tuh salah, atau kamu tuh salah, aku paling benar. Nggak akan mendapatkan suatu pemecahan masalah yang baik gitu, biar nggak seperti itu. Jadi kalau menurut sarannya ibu seperti itu kesimpulannya. Jadi menurunkan ego dan menyesuaikan, menyetarakan egonya kita tuh dengan orang yang kita ajak bicara seperti itu, biar tercipta posisi hidup ayo oke jual oke seperti itu. Saya mengerti kan tadi yang ibu jelaskan tadi? Ya. Nah, di sini ibu juga ingin membahas kegiatan lanjutan. Mungkin ada yang memiliki solusi pendapat tentang kegiatan lanjutan mungkin. Dah. Ya mungkin nanti kalau kalian ada yang kira-kiranya masalahnya belum terselesaikan di sini, kalian bisa datang ke ibu di ruang BK dengan layanan yang berbeda, mungkin dengan layanan individual, konseling individual ibu kasih. Nah di sini dari semua kegiatan ini ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mau meluangkan waktu untuk ikut dalam kegiatan konseling kelompok ini. Kalian merasa rugi? Enggak. Ya pasti enggak ya, karena sudah mendapatkan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nanti kalau kalian punya teman yang masalah sama seperti ini, kalian bisa menjadi seorang konselor seperti ibu, menyelesaikan masalahnya kalian tuh dengan memberikan solusi kepada teman kalian tuh bagaimana penyelesaian masalahnya. Jadinya di sini kalian tuh mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat berharga. Kalau ibu melihatnya itu seperti itu, ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau ada di sini, sudah mau meluangkan waktu, menyampaikan pendapatnya, sudah mau udah mau bersedia menyampaikan permasalahannya. Ibu sangat berterima kasih sekali. Ibu juga sangat menghargai kemauan kalian untuk datang ke sini dan ikut tadi dalam bermain peran seperti itu. Sudah bagus, menurut ibu sudah bisa memainkan perannya masing-masing. Dan kita tutup kegiatan kali ini karena sudah waktu, kita tutup dengan doa. Siapa yang di sini mau memimpin doa? Memimpin doanya. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya ibu ucapkan lagi. Sekarang kalian boleh acara bebas. Jangan kapok-kapok untuk ikut kegiatan konseling kelompok ini ya lagi ya, kalau ibu tunjuk lagi ya. Ya Bu. Ya selamat siang. Siang.